Pak Gandung boleh ceritakan sedikit Ya, tentang dulu pernah sakit tanpa sampai tak melihat dengan berobat, mhm, usaha macam-macam. Mungkin Pak mhm, dari pengalaman tu boleh Bapak ceritakan sedikit oke oke. sampai melihat kembali. Saya ceritakan ya, saya itu dulu, selama mungkin hampir 2 sampai 3 bulan kan gelap tuh, Gelap. gelap. Sampai tangan saya gini aja nggak lihat, Iya betul. apalagi ngenali wajah orang. Hmm. Terus dulu itu sempet ya 1 bulanan itu, makan disuapin, enggak lah, Ish, semua harus disiapkan, kemana-mana harus dituntun gitu. dituntun. Terus gitu waktu itu kan kita di Rumah Sakit Sarjito di JAP pakai Hmm. MRI itu kan Hmm. scan yang sampai detail itu loh. Hmm. Dokter itu menyimpulkan saraf rusak, nggak ada Iya. ganti sampai sekarang, luar Allah. biasa itu. Sampai wah drop, Drop. drop tuh. Siapa yang nggak ada drop, dokter bilang kayak gitu. Iya. Cuma saya kok dokter teganya ya bilang kayak gitu. Terus Hmm. ini waktu itu kan nggak usah ke rumah sakit sini, kalau mau rumah sakit yang lain aja. Saya sudah terlanjur nganu, nggak pede lah di Rumah Sakit Sarjito itu. Terus waktu itu di JAP. Terus intinya waktu itu secara medis itu kan ada peradangan saraf karena infeksi toh, mungkin infeksinya aja dokter nggak tahu dari mana, pelacakannya nggak ketemu. Yang penting ada peradangan saraf di belakang bola mata sampai ke otak. Terus kita kasih obat metil yang secara dokter, dunia dokter kan ada obat radang metil prednisolon itu loh. Terus sampai obat tetes sama obat tetesnya itu. Terus ada penambahan sedikit terang. Terus waktu itu saya ada alternatif pengobatan. Dari alternatif itu secara herbal itu dari eh, biji bunga kemukus itu masuk dalam golongan rempah-rempah itu. Biji bunga kemukus yang besarnya itu nanti bisa saya ambilkan nanti. Baik. Biji bunga kemukus itu nanti direbus nanti airnya disaring pakai kain halus, disaring. Iya. Habis itu buat tetes mata itu lendir sama air infeksi mungkin nanah itu dari mata bisa keluar. Allah. Keluar itu dengan izin Allah, kita dengan itu herbal itu keluar. Itu ait itu loh, amis, itu bau amis itu. Kalau sore mau tidur ditetesin, nanti kalau bangun tuh mata sulit dibuka karena banyak rembes itu Allah. gitu, banyak rembes sama air lendir yang bau Iya. amis itu. Iya betul. Itu sampai berapa hari, mungkin berapa minggu itu keluar terus, makin terang. Habis itu eh, mungkin ya terus saya itu diajak ziarah itu waktu itu ke Melangi itu, ke makam Simbah Kiai Nur Iman. Iya. Iya. Dengan di situ ada petunjuk waktu itu, petunjuk dari dari Mbah Nur Iman. Itu ini hubungannya sama apa tuh ya, kita sama orang yang sudah meninggal tapi karomahnya itu karomah wali insya Allah ya. Iya. Iya. Saya diberi petunjuk, suruh eh, cari rumput keteki itu loh, yang jadi apa tuh, yang ada tumbuh di sawah itu loh. Rumput keteki itu tuh dicabut nanti sama akar sama pohonnya, pak, daunnya itu nanti dicuci bersih, terus direbus, kasih garam dikit untuk diminum sama mata untuk limbangan mata itu, untuk ngelimbang mata itu. Alhamdulillah begitu saya jalankan makin terang, Allah. ya alhamdulillah. Sekarang kalau kemampuan baca sudah kembali, Allah. kemampuan membaca huruf kecil pun sudah Allah. kembali, Allah. cuma masih sensitif sama cahaya terang, Cahaya jadi terang. masih silau sama belum kuat mungkin terapinya nanti. Dan apa tuh, masih saya tetesi ke rebusan biji kemukus tiap malam pagi mau tidur, karena pagi hari itu masih keluar terus yang lendir itu. Lendir, mungkin lendir hasil infeksi dulu kan menghasilkan cairan itu loh. Nah, itu kan itu keluar. Ya alhamdulillah ini sudah nyepeda sudah bisa. Iya. Iya. Cuma untuk kalau di jalan raya pakai kendaraan lebih besar belum berani. Iya. Iya. Ya alhamdulillah itu pengalaman saya, Pak Habib. Jadi itu baik. Mungkin Bapak ulang lagi herbal apa aja yang digunakan untuk itu, Pak? Herbal yang jelas itu, kalau madu itu jelas ya. Kalau madu jelas. itu jelas, itu kan obat warisan Nabi ya itu. Iya. Madu sudah berapa liter? Dioles. Enggak, madu itu tetap diminum. Diminum. Karena memang
khasiat madu itu memang membantu masa penyembuhan ya. Yang madu Penyembuhan. itu jelas. Selain itu apa lagi, Pak? Selain itu ya sayuran yang kayak wortel, kayak Wortel. tomat, Heeh. terus apa itu banyak-banyak makan sayur sama buah itu jelas. Yang jelas madu, terus herbal yang saya kategorikan obat itu yaitu biji bunga kemukus. Oh, Itu sama biji bunga kemukus. biji bunga kemukus ya, Pak Iya, ya. biji bunga kemukus. Bagaimana proses tadi itu, Pak? Cuma direbus. Direbus. Segenggam itu Rebus. direbus sama air kurang lebih ya 1 liter lah. Nanti dididihkan sampai berkurang sampai kira-kira ya setengah gelas lah. Di mana boleh dapatkan itu herba itu, Pak? Banyak itu di tukang-tukang jual jamu itu banyak. Bisa pesen. Pesan ya. Itu yang udah kering. Yang udah kering. Kemudian herba yang lain, Pak? Herbal yang lain itu ada itu ya. Yang tadi satu lagi. Itu rumput ketegi itu. Rumput ketegi itu di mana kita boleh dapati? Oh, bisa di sawah-sawah banyak. Sawah-sawah. Rumput ketegi itu bisa kita ya dilihat di web itu kan, ketik rumput ketegi di Google itu kan nanti ya kelihatan pokoknya kayak apa itu. Di Google boleh ya. Rumputnya kayak apa itu. Itulah diantaranya. Sama juga saya kan juga terapi pijat saraf juga. Pijat saraf. Tapi ya semua memang berbagai macam cara harus kita tempuh. Tapi yang jelas daripada tidak boleh melihat ya, Pak ya. Iya, kita. Berapa bulan, Pak? Hampir sekitar 8 bulan. 8 bulan itu kan pertengahan bulan Juli. Iya betul. Pertengahan bulan 8 bulan tak melihat ya, Pak ya. Ya melihat cuma yang gelap itu sekitar 2 sampai 3 bulan itu. Tak melihat sama sekali. Ya 90% lah. Masya Allah. Alhamdulillah lah. Warnanya apa nih, Pak? Di mata. Gelap. Warnanya cuma sedang itu. Enggak, kalau mata biasa. Biasa. Alhamdulillah demikianlah wawancara kita dengan Pak Gandung, pengusaha ternak puyuh, tentang beliau dulu pernah mengalami sakit mata ya, sampai tak melihat, tapi dengan usaha-usaha yang beliau buat dengan memakai herba, alhamdulillah hari ini beliau telah ya, betul, Pak. Terima kasih, Pak.